Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin mendengarkan sayup-sayup azan. Mereka berkeinginan untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi apalah daya, kesehatan, kesempatan tidak Allah berikan. Makanya Nabi SAW katakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat manusia sering menganggap enteng, mengabaikan, meremehkan, yaitu as-sihhah wal faragh, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dikala ia sehat, dikala ia punya waktu, ia bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, duduk tunduknya kita di masjid ini, menjadi nilai ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya khatib tidak lupa berwasiat pada khutbah yang singkat dan pendek ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sesungguhnya, takwa yang tidak hanya di masjid, yang tidak hanya di kantor, yang tidak hanya di pasar, yang tidak hanya di rumah, tetapi kata Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan iringilah kejelekan, kejahatan yang engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu dengan manusia, bergaullah kamu dengan sesama dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Di dalam tafsir dijelaskan apa itu takwa. Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtanabu nawahiyah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat dan pendek ini, kita pada hari ini sudah berada pada tanggal 18 Sya'ban. InsyaAllah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kita baca disampaikan oleh para ulama bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiang, bulan Ramadan adalah bulannya panen. Ini diistilahkan orang bersawah, berladang. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiang, kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen. Namun pertanyaannya, apakah semua kita akan memanen di bulan Ramadan? Apakah semua kita akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah, maghfirah, dijauhkan dari api neraka? Tentu pertanyaan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan itu semua. Dia akan mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah. Dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Dia akan mendapatkan jiwanya dijauhi oleh Allah dari api neraka. Apalagi yang kita cari kaum muslimin selain itu? Apalagi yang kita cari selain kasih sayang Allah? Bukankah amal-amal kita sedikit, dan sedikit itu penuh dengan kekurangan? Bukankah baca Quran kita sedikit? Bukankah salat kita sedikit? Bukankah sedekah kita sedikit? Bukankah amal-amal yang kita lakukan sedikit, dan sedikit itu pun penuh dengan kekurangan-kekurangan? Maka disampaikan oleh Rasulullah, kalian semua tidak akan masuk ke dalam surga karena amalmu, tetapi karena rahmah, karena kasih sayang Allah. Begitupun saya, kata Rasulullah, saya juga tidak akan masuk ke dalam surga melainkan karena rahmah, karena maghfirah, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bulan suci Ramadan adalah satu bulan yang memang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad, yang dikhususkan untuk kita. Kenapa? Karena amal kita sedikit. Kalau umat Nabi Musa salatnya sampai 50 kali sehari semalam, kita hanya 5 kali. Membaca Quran pun sedikit, sedekah sedikit, amal kebaikan-kebaikan juga sedikit, dan itu pun penuh dengan kekurangan-kekurangan. Maka mari kita periksa kaum muslimin, mari kita berbenah, mari kita merenung apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam ayat yang khatib baca di awal khutbah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
di dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang tilawah, yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus salah, yang sungguh-sungguh menjaga salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan rajin menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dengan keadaan sir, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, sungguh akan kami sempurnakan pahala mereka dan akan kami tambah-tambah karunia kami kepadanya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Ada 3 amal pokok yang mesti kita jaga, kita rawat, kita sungguh-sungguhi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Tilawah. Tilawah berbeda dengan qiraah, berbeda sekedar membaca. Sebagian kita mungkin sudah berusaha menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali selama bulan suci Ramadan. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah tilawah? Tilawah berbeda dengan qiraah. Qiraah baca selesai, baca selesai. Khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali selesai. Habis Ramadan, habis pula baca Al-Quran. Itu sekedar qiraah. Baik memang, tetapi itu baru sekedar qiraah. Berbeda dengan tilawah. Kalau tilawah bagaimana? Tilawah itu membaca Al-Quran, kemudian mentadabburinya, mengetahui maknanya. Sudah sekian umur kita sampai hari ini, kira-kira pertanyaannya, apakah sudah pernah kita baca Al-Quran itu dengan artinya sampai keseluruhan, sampai 30 juz? Apakah kita tahu isi Al-Quran itu? Maka ini tilawah, membaca Al-Quran itu dengan maknanya. Inilah yang disuruh. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, sesungguhnya ia akan datang nanti di hari kiamat untuk menemani orang yang membacanya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis sahih Muslim mengatakan bahwasanya orang yang membaca yatluna kitab Allah, orang yang membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, pasti Allah turunkan, illa nuzilat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Kemudian illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditebarkan rasa kasih sayang kepadanya. Wa haffathumul malaikah, malaikat menghampirinya, mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, namanya disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikat. Ini menjadi perhatian bagi kita yang barangkali selama ini kita masih terhenti dalam qiraah, membaca Al-Quran. Maka mari kita tingkatkan dengan tilawah. Kalau bisa, tentu kita program juga, bukan hanya sekedar tilawah, kita program juga dengan tahfiz, menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu berada di hati orang-orang mukmin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, sungguh-sungguh mendirikan salat. Artinya salatnya benar-benar dijaga. Barangkali selama ini kita salat masih ada yang tinggal 1 kali, 2 kali. Tentunya kita harus mempersiapkan diri bagaimana salat kita ini harus terjaga. Kalau selama ini salat kita belum tahu apa yang kita baca, maksudnya bagaimana, apa yang kita baca di dalam ruku, di dalam sujud, dalam i'tidal, tentu kita harus juga evaluasi apa yang kita baca sehingga salat kita
bukan hanya terjaga waktunya, tetapi juga meningkat kualitasnya. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dengan Abu Hurairah. Datang seorang laki-laki, kemudian dia salat. Selesai salat dia datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Irji' fa salli. Kembalilah engkau, salatlah engkau, fa innaka lam tusall. Sesungguhnya engkau belum salat, kata Rasulullah. Kemudian laki-laki itu kembali salat. Setelah selesai salat dia datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, irji' fa salli fa innaka lam tusall. Kembalilah dan salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Salasan, sampai itu 3 kali. Setelah 3 kali, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, wallazi ba'atsaka fil nabiyyan haq, demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi yang hak, nabi yang benar. Sungguh saya sudah melakukan salat yang terbaik yang bisa saya lakukan. Fa'allimni, maka kalau saya memang salah, tolong ajari saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila engkau salat, fakabbir, bertakbirlah. Waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah olehmu dari ayat Al-Qur'an. Sumarku hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk sehingga engkau tenang di dalam rukukmu. Sumarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau berdiri sehingga engkau tenang, tegak dalam berdirimu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sehingga engkau tenang, tamakninah di dalam sujudmu. Sumaf'al zalika, kemudian perbuatlah itu seluruhnya di dalam salat engkau. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita tidak bersama Rasulullah. Hari ini tidak ada yang langsung menegur kita di dalam salat. Bahkan kadang kalau ada yang menegur orang salatnya kurang pas atau ada yang salah, bahkan ada sebagian kita yang marah ketika ditegur dia salah melakukan salat, mentang-mentang senior dan sebagainya. Maka tentu ini jadi perhatian bagi kita. Ini jadi pertanyaan di dalam diri kita. Apakah salat yang sudah kita lakukan sudah sesuai syarat rukunnya? Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tentu kita harus cari tahu, harus bersiap-siap sehingga Ramadan yang akan datang kita lebih khusyuk, lebih salat, lebih meningkat lagi kualitas ibadah kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya amalan yang tidak akan pernah merugi, kata Allah di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 ini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang selalu rajin menginfakkan hartanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Bukan berarti memberikan harta itu ketika kita banyak uang baru kita berinfak. Tidak. Orang bertakwa itu di dalam surah Ali Imran dijelaskan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di dalam keadaan lapang maupun sempit dia senantiasa menginfakkan. Infak dalam artian yang luas, bukan hanya uang, tetapi segala kebaikan yang kita usahakan, maka itu akan menjadi infak, menjadi sedekah di dalam diri kita. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha sebaik mungkin. Mari kita berazam setinggi mungkin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kalau sudah berlalu Ramadan, kemudian seseorang tidak dapat rahmah kasih sayang Allah, tidak dapat maghfirah, tidak dapat ampunan Allah, maka apa kata Nabi? Sungguh celaka dia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tentunya Allah ingin bertemu dengan kita dalam keadaan suci juga. Sebagaimana ayat yang senantiasa kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita sampaikan, kita renungkan bagaimana Ramadan yang akan datang semakin lebih baik,
semakin menyiapkan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridainya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sehat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati dalam kesabaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.